Cek, halo, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa bertemu kembali dengan kami di ini malam Laran Naib. Mudah-mudahan para pemirsa, para pendengar dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, suasana di daerah saya sedang diadakan acara tamrinatul khitab, ya, ataupun acara latihan pidatoan, ya. Para santriwan santriwati, mungkin ke ruangan Anda juga terdengar, ya, sebab jaraknya sekitar ada 50 meteran, ya, dekat. Selamat semuanya, mudah-mudahan selalu sehat. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kemudahan dari berbagai macam masalah, ya. Semoga seluruh masalah yang kita alami Allah turunkan, Allah berikan solusi yang terbaik. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan dalam berbagai macam hal yang kita alami, yang kita hadapi tentunya, ya. Juga mudah-mudahan para siswa, siswi, anak-anak Anda, cucu Anda, dan lain sebagainya, siapapun dimanapun, semoga sebentar lagi kan ada acara pelulusan, ya. Mudah-mudahan semuanya lulus dan nilainya memuaskan, dan juga mudah-mudahan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tentunya, ya. Oke. Kita jangan sampai merasa pesimis, ya, ataupun suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau boro-boro anak diteruskan sekolah, anak diteruskan belajar ke tempat yang lebih, ke jenjang yang lebih tinggi, ya. Jadi jangan merasa takut lah. Insya Allah bila mana kita meneruskan anak untuk belajar, insya Allah, ya, rizki dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan susah, ya. Asal kita modalnya yakin, berdoa dan berusaha semaksimal mungkin, ya. Asalkan berusaha. Ya, kalau kita hanya sekedar berpangku tangan saja setelahnya sholat dan tidak berusaha, ya, gak bakalan yang namanya rezeki datang.
Ya tentunya kita harus berusaha ya semaksimal mungkin. Jadi memang harus ada ikhtiar. Setelahnya kita berdoa. Ya, itu. Jadi ikhtiar itu merupakan kewajiban seperti hanya orang yang sakit kan. Orang yang sakit pingin sembuh kan harus ikhtiar. Berdoa, baca Fatihah 40 kali. Ya, ini yang sakit juga harus ikut membacakan, bukan cuma yang sehatnya membacakan Fatihah dan sholawat syifa 40 kali, tapi yang sakit pun harus ikut serta membacakan Fatihah 40 kali dan diteruskan dengan sholawat syifa 40 kali. Dan kesananya kita harus tetap ikhtiar berobat. Ya, karena itu kan diperintahkan oleh Islam juga, oleh Allah dan Rasulnya juga diperintahkan untuk berobat. Ya, itu. Berobat harus semaksimal mungkin dan harus penuh dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala akan kesembuhannya. Kullu da'in dawa'un, setiap penyakit ada obatnya. Illal mauta, kecuali mati, kecuali kematian, kecuali sakaratul maut, itu tidak akan ada obatnya. Jadi seluruh penyakit ada obatnya, asalkan kita yang pertama rajin berdoa, dan yang kedua baca Fatihah 40 kali ya. 40 kali juga baca sholawat syifa, dan kita kesananya berobat, mendatangi puskesmas ke, ya, dokter ke, ataupun bidan ke, ya, mantri ke, silakan. Ya. Ataupun kalau di kampung-kampung, ya, obat-obat banyak sebenarnya yang tidak mengandung berbahan kimia. Makanya saya memang kalau misalkan sakit kepala, saya tidak pernah diobat. Ya. Cukup saya obatnya tidur saja. Ya. Kalau misalkan jangar, ya. Kalau kita jangar, itu jangan sampai kita dimandiin, apalagi kepala kita dimandiin, jangan ya. Jangan dibasahin kepala kita ya. Makanya hindari ya untuk mandi di siang hari ketika panas matahari menyinari bumi, berada di tengah-tengah kita. Itu hindari ya, kecuali dalam keadaan memaksa, seperti hanya perempuan sudah beres headnya, makanya harus mandi dalam waktu panas terik matahari juga kan, jangan sampai pada waktu matahari berada di atas kepala kita, tentunya harus nanti sudah agak condong ke sebelah barat gitu ya, supaya tidak timbul penyakit ya. Biasanya kan penyakit jangar, apalagi para petani baik yang ada di kebun, yang ada di sawah, itu kan sukanya mandi setelah bertani. Makanya usahakan jangan sampai kalau mandi jangan sampai menyirami kepala. Sebab kita sudah panas-panasan di sawah, panas-panasan capek-capean di kebun, keluar keringat, tunggu keringatnya sampai kering dulu, jangan sampai langsung mandi. Yang nanya kepala udah, jangan sampai kita sirami kepala pada siang hari, itu kan bisa menimbulkan sakit kepala. Bahayanya lagi bila kita masih keringat keluar kemudian kita mandi, itu kan bisa tersumbat. Keringat kita sedang keluar nanti bisa tersumbat dan nanti akan tidak enak badan kepada kita ya. Dan lama-kelamaan kalau dilakukan seperti itu, maka ketika keringat sedang keluar terus-menerus, maka akan terjadi namanya penyumbatan, dan di sana di dalam ini ada kan jantung terendam ya. Jadi paru-paru basah istilahnya. Nah itu kan berbahaya. Jadi keringat jangan dikeringkan dengan memaksa pakai lap, pakai kanebo apalagi ya. Itu coba keringatnya kering sendirilah, baru kita mandi ya. Dan usahakan kepala jangan sampai disiram pada waktu siang hari ketika panas terik matahari berada di atas kepala kita ya.
Kecuali kan misalkan yang mandi janabah itu mandi wajib, itu mah memang mengalirkan airnya harus dari bawah dulu, jangan sampai langsung ke kepala. Sebab di dalam kepala itu ada saraf, ada urat saraf, ya. Ya. Nanti bila langsung disiram dari kepala dulu, itu terkejutlah, bahkan terjadilah nanti sakit kepala, ya. Itu. Nah itu saya bercerita seperti ini memang pengalaman juga gitu ya. Saya tidak pernah mandi di siang hari ketika panas matahari walaupun dalam keadaan gerah ataupun istilah Sundanya haridang gitu. Tetap saya mandi di pagi hari dan sore hari. Kalau mandi pingin setelah mandi kita sehat, mandilah sebelum waktu subuh ya, pukul 3 itu kan segar nanti, hilang kantuk, bahkan akan awet muda, bahkan kulit pun akan halus, selalu halus dan kelihatan awet muda bila mana kita selalu membiasakan mandi di pagi hari. Bagaimana Pak kalau misalkan kan waktunya dingin pagi hari, ya pakai air hangat ya. Tapi saya mah walaupun dingin gak pakai air hangat, sebab setelahnya pakai air hangat bawaannya kesananya menggigil ya, terasa dingin. Tapi kalau misalkan orang-orang yang dekat pegunungan itu memang harus pakai air hangat ya. Nah, saya punya rahasia nih. Kalau misalkan cuaca dalam keadaan dingin, kita mau mandi di pagi hari karena mandi janabah ya, sudah berhubungan suami istri. Nah, usahakan minum dulu yang hangat ya. Minum dulu yang hangat-hangat ya. Sebab itu kan bisa menghangatkan tubuh dari dalam. Sehingga nanti pas mandi tidak akan terasa kedinginan ya, itu apalagi kebulusan ya itu. Nah itulah ya, memang makruh ya dalam keadaan janabah kita minum, tapi kan dalam keadaan supaya kita tidak merasa kedinginan harus minum yang hangat ya. Usahakan minum yang hangat ya. Dan setelah itu kita mandi dari bawah dulu ke atas sampai akhirnya ke kepala ya. Banyak terjadi yang memang pembuluh darah pecah sebab dia punya tensi langsung mandi dari kepala. Itu kan sangat bahaya sekali ya. Oke, jangan sampai lama-lama ya mandinya gitu. Ya. Ya kalau memang punya shower enak di rumah ya, tapi kan shower itu kan lumayan ya. Lumayan cukup mahal gitu ya, masang juga, belinya juga gitu ya. Nah supaya kita tidak merasa kedinginan ketika mau mandi di pagi hari, kita olahraga dulu ya. Olahraga yang terbaik adalah sholat tahajud, banyak rakaatnya. Itu kan olahraga yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sholat. Perbanyak sholatnya terus ya. Kalau kita misalkan pingin puasa ataupun di bulan Ramadan enggak yang namanya makan sahur enggak nyari, padahal kita kalau mau nyari makan ataupun nafsu makan, kita harus perbanyak dulu sholat witirnya sampai 11 rakaat. Kemudian sebelumnya sholat tahajud juga perbanyak juga rakaatnya. Nanti kalau sudah lelah kan kita nafsu makan tinggi. Begitu juga kan kalau misalkan kita sebagai seorang pekerja keras ya, seperti bertani, mencangkul di sawah kan gitu, ataupun di kebun. Bila mana misalkan sudah capek-capek kita sudah mencangkul, datang makanan pada jam 9 pagi gitu kan makan itu terasa nafsu sekali, enak makan gitu ya. Nah begitupun juga kalau kita pingin yang namanya sahur, nafsu makan tinggi, maka kita harus berolahraga dulu ya. Mau mandi di pagi hari supaya tidak kedinginan, kita harus berolahraga dulu gitu ya. Ya olahraga ya ringan aja, lari-lari di tempat kan gitu, ataupun yang punya alat olahraga di rumah misalkan ya, lari di tempat pakai apa namanya itu ya, lari yang pakai alat itu kan ya, yang pakai strum itu juga baik juga, itu yang memang itu yang punya ya.
ataupun kita push up dulu, olahraga apa aja, yang penting kita bisa mengeluarkan keringat. Nanti setelah keringatnya keluar dan sudah kering dengan sendirinya, maka kita boleh mandi, dan pada waktu pagi hari tidak akan merasa dingin ya. Itu, dan minum yang apa? Minum yang hangat-hangat ya. Oke. Jadi kalau saja memang sakit kepala karena kurang tidur, saya tidur ya. Kodoan dengan tidur ya, gitu. Nah itulah, jadi menghilangkan sakit kepala karena jangan itu memang karena memang kurang tidur ya. Karena kita semalaman begadang. Kalau kita mau gadang siangnya harus tidur dulu ya, paling sedikit 2 jam lah, ataupun paling banyak 3 jam. Itu bisa menguatkan untuk gadang di malam hari. Jangan coba-coba gadang kalau di siangnya tidak pernah tidur ataupun kailulah. Itu berbahaya buat kesehatan ya, itu. Nah, para pemirsa TikTok dan YouTube di mana saya berada, yang mudah-mudahan selalu sehat. Memang karena sehat itu sangat dibutuhkan sekali oleh badan kita, karena yang namanya sehat, yang namanya aktivitas kan kita semangat ya. Kemudian juga yang namanya live juga semangat, itu kan. Jadi berbagai macam semangat karena kesehatan kita ada di dalam tubuh kita. Makanya jaga kesehatan. Penjagaan lebih baik daripada pengobatan. Sudah saya katakan dulu, ketika malam kita jangan makan kecuali dalam keadaan lapar. Pun bila mana kita sudah makan juga pada waktu malam, jangan langsung tidur, tunggu 2 jam ya. 2 jam itu kita kan jalan-jalan, jangan sampai kita diam saja, sudah makan diam saja. Harus ada jalannya, gerak dulu ya sebelum kita tidur, supaya kita terhindar dari yang namanya penyakit gula ya. Itu. Jadi biasanya gejala penyakit gula itu karena memang terlalu banyak makan pada waktu malam hari. Makan sehat itu pagi hari, siang hari, dan sore hari. Hindari makan pada waktu malam hari. Bebas kalau makan ciki, kalau makan yang ringan-ringan gak apa-apa itu ya. Itu. Nah biasanya di bulan Ramadan kan sesudah makan sahur banyak orang yang pada tidur gitu kan. Itu sebenarnya mah gak enak saya mah kalau misalkan tidur di waktu pagi ya. Sebab di waktu pagi kesananya kalau mau aktivitas bangun pukul 7 rasanya gak mau gitu ya, ataupun gak nafsu ya untuk aktivitas. Nah itu coba perhatikan ya, mari kita jalan-jalan aja di pagi hari, tadarusan. Setelah tadarusan kita jalan-jalan, dengerin ceramah, jalan-jalan sepedaan, jalan-jalan yang rileks aja ya, yang enggak terlalu capek gitu ya. Itu. Nah itu para pendengar, tips-tips kesehatan yang telah kami utarakan mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi sekali lagi yang namanya mandi itu sebelum subuh itu sangat menyehatkan dan bisa membuat diri kita awet muda ya. Coba rasakan aja ya, kalau sudah mandi kan kita merasa enak sekali itu badan ya. Oke. Bahkan sholat subuh pun dalam pelaksanaannya tidak akan merasa kantuk gitu ya. Gitu. Yang kedua, hindari mandi di siang hari ya. Kalau terpaksa mandi di siang hari karena kita sudah kerja ya, tunggu keringatnya sampai kering dulu, jangan sampai dikeringkan oleh lap ataupun kanebo begitu ya. Ya, memangnya mobil gitu ya, kaneboan. Nah, tunggu sampai kering dulu yang namanya badan kita dari keringat, baru kita mandi, tapi jangan terlalu lama gitu mandinya ya. Kalau mau menyirami kepala ya dari bawah dulu ya. Dan kalau sirami kepala jangan terlalu lama, sebab di siang hari itu bisa menimbulkan nantinya sakit kepala jangar ya. Ya, jadi yang syah itu mandi di pagi dan sore hari, kecuali kalau misalkan mandi janabah di waktu siang ya, jangan sampai ketika pas matahari sedang berada di atas kepala kita. Tunggulah nanti sudah mengarah ke arah barat sedikit ya.
gitu. Ada helikopter lewat ya, maaf. Helikopter darat. Mungkin masuknya ini karena memang tidak pakai mic peredam suara ya. Mic wireless ini bukan mic wireless, mic nirkaba gitu ya. Mic bawaannya dari HP gitu. Nah, para pendengar, kemudian yang memang hindarilah kita mandi pada waktu maghrib ya, karena memang udaranya sudah agak dingin dan akan memasuki malam, apalagi mandi pada waktu maghrib dan sesudah maghrib itu berbahaya buat kesehatan kita ya, sebab udaranya sudah dingin ya menuju malam itu. Nah, itu buat kesehatan kita tidak baik itu ya kalau kita mandi pada waktu malam hari ya. Jadi kalau pingin kita sehat, mandi di pagi hari sebelum waktu subuh ataupun sesudah subuh, kemudian mandi pada sore hari ya. Tapi sore juga jangan sampai kesorean ya. Udah waktu maghrib kita baru mandi, kan itu sudah lain lagi ya, suasana udaranya juga itu bisa mengganggu kesehatan. Para pendengar yang budiman, mudah-mudahan Allah muliakan, selalu sehat ya. Salam sehat dari kami, dan tetap kita harus teratur olahraga dalam seminggu, harus olahraga ya, harus mengeluarkan keringat ya gitu. Minimal kita mengeluarkan keringat dalam satu minggu itu 2 kali aja gitu ya, sebab dengan keringat yang keluar itu bisa mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh ya. Memang keringat harus dikeluarkan ya gitu, dengan baik dengan bersepeda, lari-lari, badminton, sepak bola, itu untuk menyehatkan. Misalkan kan saya mah selalu mengeluarkan keringat tiap hari karena kerjaan saya kerjaan keras ya, gak apa-apa itu ya, gak apa-apa. Tapi jangan sampai ya dimandiin tiap hari lah gitu ya. Dimandinya harus sore dan pagi, jangan waktu siang ya. Kurangi waktu siang untuk mandi ya, sebab beda lagi itu kan, ada sinar matahari yang sedang menyinari ke kita gitu ya. Jadi pada waktu siang itu bisa menimbulkan sakit kepala kalau kita menyirami kepala ya. Makanya kalau mau mandi di siang hari jangan lama-lama, kemudian harus keringatnya sampai kering dulu, kemudian mandi, dan hindari kepala untuk dibasahi ya. Itu kecuali mandi janabah itu memang wajib gitu ya. Tapi kalau mandi janabah harus dari bawah dulu, kemudian nanti kepala yang terakhir ya. Itu supaya tidak pusing kepala ya. Apalagi kalau perempuan. Kalau perempuan coba kalau sudah mandi, sudah keramas di siang hari ya, jangan sampai ini ditutupi dengan dengan tutup kepala yang memang terlalu tebal ya gitu. Ya kalau di rumah kan ada suami gak apa-apa juga kan, gak pakai hijab juga gitu ya. Itu kalau misalkan langsung ditutup ya, jadi harus dikeringkan dulu ya. Jangan sampai belum dikeringkan sudah ditutup dengan hijab ataupun dengan kerudung itu kan, ataupun dengan kupluk, itu nanti bisa menimbulkan jangar pada kepala ya. Ya, walaupun saya bukan pakar kesehatan, tapi saya ya bisa merasakan sendirilah ya gitu. Jadi waktu pagi hari itu membuat diri kita awet muda ya, mandi pada waktu pagi hari ya. Dan juga sore hari juga itu memang harus untuk kita mandi, tapi mandinya dari bawah dulu, kemudian kepala yang terakhir ya, jangan sampai langsung kepala ya. Oke. Yang kedua tadi yaitu masalah olahraga ya. Olahraga juga memang penting ya, tapi jangan sampai tiap hari kita olahraga bersepeda 5 km terus menerus sampai 1 minggu tiada hentinya, tiada liburnya, itu berbahaya buat kesehatan ya. Kalau terus menerus kita mengeluarkan keringat yang banyak pada 1 minggunya terus menerus
ya itu tidak baik juga untuk kesehatan. Dan untuk supaya kita tetap awet muda dan terjaga, terhindar dari berbagai macam penyakit, begitu bangun tidur kita usahakanlah minum air 2 gelas. Minum air putih tentunya ya, itu air putih ya, jangan air kopi. Kalau mau minum air kopi, air putih dulu ya. Bagaimana misalkan Pak, kalau sudah minum air 2 gelas, saya mah gak bisa 2 gelas Pak, atuh sedikit-sedikit aja ya, sedikit-sedikit. Tadi kan lama-lama jadi bukit ya, sedikit-sedikit. Kalau terus-menerus kan 2 gelas bisa enak kan kita ya. Nanti kalau misalkan sudah minum 2 gelas, kok ini bawaannya mau kencing terus, biasa terus, itu mah gak apa-apa, itu kan sedang dalam proses menguras bibit-bibit penyakit keluar terus lewat kencing, itu kan ya. Nah itu diusahakannya 2 gelas. Kalau mau tidur jangan sampai minum 2 gelas, cukup 1/2 gelas aja gitu ya. Sebab kalau misalkan 2 gelas itu nanti bisa terendam yang namanya jantung dan paru-paru kita, itu tidak baik untuk kesehatan ya. Nah, alangkah baiknya kita bangun tidur di malam hari misalkan sudah tersedia di samping kita ada minuman air putih, diminum seperlunya aja. Makanya ketika orang sedang tidur kemudian bangun, kadang-kadang kan kita haus sekali ini. Nah, haus itu karena mungkin cuaca yang panas, mungkin karena kita banyak makan pedas-pedas di siang harinya sehingga haus pada malam hari. Itu memang perlu minum, jangan sampai kita menunda-nunda untuk minum ya. Kalau kita tidak pernah minum padahal kita sedang haus pada waktu malam hari, itu bisa merusak ginjal kita. Sayangi ginjal kita ya. Itu ginjal itu kan gunanya untuk menyaring racun dalam tubuh ya. Ya, itu. Jadi ginjal itu fungsinya itu untuk menyaring racun dalam tubuh sehingga ya bisa sehat terus kita ya. Lebih baik penjagaan daripada pengobatan. Orang yang suka mengemudi di mobil ataupun di motor pun tetap harus ada minum ya. Minum air putih ya. Jangan sudah sangat haus minum. Pokoknya minumnya sedikit-sedikit aja gitu ya. Diperlukan kita sudah haus, agak haus, minum lagi. Jangan satu kaligus kita minum 1 botol aqua ya. Bawahnya kan mau kencing terus katanya. Pokoknya ya teraturlah minum ya. Bila haus minum, agak haus minum lagi gitu kan ya. Aturan minum seperti itu, jangan sampai kita minum banyak 1 botol ya. Ini penting kita rutinlah minumnya. Jadi kalau misalkan pengemudi roda 2, roda 4, roda 6 dan lain sebagainya, pesawat terbang misalkannya pilot, nahoda, masinis kereta api, tetap harus ada minum ya di dalam selama perjalanan ya itu. Nah, supaya tetap terjaga yang namanya ginjal kita gitu ya, kesehatan ginjal kita ya. Karena memang kalau sudah dirawat itu kan misalnya harus cuci darah kan. Cuci darah coba berapa itu biayanya kan, itu bertahan hidup dengan cara cuci darah. Memang itu sangat mahal sekali cuci darah ya, untuk mempertahankan nyawa dalam tubuh kita ya. Rupanya sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lain waktu kesempatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai jumpa ya bersama kami yang Yan AS ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan lebih baik daripada pengobatan, karena kalau sudah berobat itu memang harus memerlukan biaya, apalagi kalau sudah parah penyakitnya, biayanya tidak sedikit. Yang harus disediakan adalah biaya yang cukup lumayan banyak. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa ya. Sedia payung sebelum hujan ya gitu ya. Penjagaan lebih baik daripada
pengobatan. Hindari makan pedas-pedas di malam hari ya. Kalau mau makan pedas di pagi hari ya. Karena kita sudah semakin dekat kita akan beristirahat. Kalau kita makan pedas-pedas, minum ale-ale pada malam hari dihabiskan langsung sekaligus. Kalau minum ale-ale jangan dihabiskan sekaligus. Kalau sekaligus itu seperti teh pucuk harum, sekaligus kita minum sendirian, kita langsung tidur, nanti pas bangun tidur kita sakit tenggorokan. Ya. Itu. Jadi jangan sampai sekaligus, apalagi minum es di malam hari itu hindarilah ya. Apalagi yang sedang hamil, hindari minum es, hindari makan bakso karena nanti bayinya akan besar gitu ya. Nah itu. Rupanya sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Terima kasih sudah ikut bergabung bersama kami. Kita berbagi kesehatan ya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi lain waktu dan kesempatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.